Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Mardiah dengan NIM 238113018 dari UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon akan memenuhi tugas UAS fikih yang membahas seputar fikih, usul fikih, dan akidah fikih. Yang pertama, pengertian fikih, usul fikih, dan akidah fikih. Pengertian fikih. Fikih secara etimologis artinya paham, pengertian, dan pengetahuan. Fikih secara terminologis diartikan sebagai hukum syarat yang bersifat praktis atau amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian, pengertian usul fikih. Definisi usul secara etimologi atau bahasa ialah sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain. Seperti dasarnya pohon itu adalah akarnya yang berada di dalam bumi. Seperti itu pula usul fikih adalah dasarnya fikih. Sedangkan definisi usul secara terminologi atau istilah ialah sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil dan kaidah secara global. Jadi, usul fikih ialah dalil hukum fikih yang dibuat secara global atau ijmal, seperti pendapat ulama bahwa mutlaknya perintah itu adalah suatu kewajiban, dan mutlaknya larangan adalah suatu yang diharamkan, dan mutlaknya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mutlaknya ijma dan qiyas adalah hujah atau dalil. Selanjutnya, pengertian qawaid al-fiqhiyah. Qawaid al-fiqhiyah atau akidah fikih. Secara bahasa, qawaid merupakan jamak dari qaidah yang bermakna asas, dasar, dan pondasi. Unsur penting dari kaidah adalah bersifat kulli atau menyeluruh. Sedangkan arti fikih diambil dari kata al-fiqih yang diberi tambahan ya nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Maka qawaid al-fiqih atau kaidah-kaidah fikih secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Selanjutnya, perbedaan fikih, usul fikih, dan kaidah fikih dari segi objek dan tujuannya. Perbedaan dari segi objeknya. Objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf yang dilihat dari sudut hukum syara. Perbuatan tersebut dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu ibadah, muamalah, dan uqubah. Objek kajian usul fikih berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama fikih adalah dalil-dalil atau sumber-sumber hukum syar'i yang bersifat umum yang digunakan dalam menemukan kaidah-kaidah yang global dan hukum-hukum syar'i yang digali dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan objek dari akidah fikih adalah perbuatan orang mukallaf dan fikih dengan berbagai persoalan juz'iyatnya. Merupakan materi pembahasan qawaid al-fiqhiyah yang tidak ditemukan nasnya secara khusus di dalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau ijma ulama sebelumnya. Perbedaan dari segi tujuannya. Tujuan ilmu fikih adalah penerapan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf itu sendiri. Misalnya, hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib, sehingga menuntut setiap mukallaf untuk mengerjakannya. Ilmu usul fikih bertujuan untuk menerapkan kaidah-kaidah yang dikandung di dalamnya terhadap nas atau teks atau dalil-dalil syariat agar dapat mengambil kesimpulan suatu hukum. Misalnya, ada permasalahan baru yang harus dicarikan hukumnya berdasarkan hukum Islam. Sedangkan tujuan qawaid al-fiqhiyah adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip umum fikih, untuk mengetahui masalah pokok yang menjadi ciri utama fikih dan menjadi wadah pertemuan masalah-masalah fikih. Selanjutnya, pembagian hukum fikih. Hukum taklifi yang pertama. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf.
Misalnya, menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat Islam. Yang kedua, hukum wad'i, yaitu penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Misalnya, menjelaskan bahwa waktu tergelincirnya matahari di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seorang menunaikan sholat zuhur. Selanjutnya, kaidah fikih al-khamsah. Kaidah fikih al-khamsah atau dikenal dengan istilah maqasid al-khamsah merupakan tujuan syariat untuk memelihara atau menjaga unsur 5 yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan atau al-maslahat agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan atau al-mafsadat, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Yang terakhir, pembagian kaidah fikih al-khamsah. Yang pertama, al-umuru bil maqasidiha, yaitu segala perkara tergantung pada niatnya. Contohnya, puasa harus diniatkan, begitu juga dengan wudu memerlukan niat. Yang kedua, al-yakinu la yazulu bil alsab, yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Contohnya, orang yang ragu apakah sudah batal wudunya, maka wudunya masih dianggap sah. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu al-taisir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya, boleh meninggalkan sholat berdiri jika sakit. Contohnya, boleh berbuka puasa bagi musafir dan tayamum saat tidak ada air. Yang keempat, al-dararu yuzal, yaitu bahaya harus dihilangkan. Contoh, boleh meninggalkan sholat berdiri jika sakit. Dan yang terakhir, al-adatu muhakkamah, yaitu adat kebiasaan dapat menjadi hukum. Contohnya, mahar, mas kawin, dan cara jual di suatu adat setempat boleh dilakukan apabila tidak bertentangan dengan syariat. Sekian dari penjelasan saya. Salah kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.